Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Kutsi Mustaqim dari kelas IPA 2. Eksposisi saya mengenai realita hukum di Indonesia. Bagaimanakah hukum di Indonesia saat ini? Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas namun menjadi tumpul di hadapan para koruptor. Apa itu koruptor? Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi tidak hanya terdapat pada birokrasi kepemerintahan saja, tetapi korupsi juga ada pada dunia kependidikan, seperti penyuguhan seorang mahasiswa kepada dosen, dengan harapan nilai seorang mahasiswa tersebut mendapat nilai yang pantas atau bagus. Politik berkorupsi di Indonesia sangatlah luas, mulai dari penyelewengan dana, penyuapan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hukuman yang tidak sesuai. Dalam pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut saya, pasal tersebut adalah pasal yang paling sering dilanggar oleh pemerintahan, terutama oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena banyak terjadi kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di negara ini, baik ringan maupun kategori berat. Akan tetapi, hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kejahatan yang telah mereka perbuat. Mungkin ini terjadi karena hukum di negara ini masih seperti mata pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yaitu hukum bersifat memaksa bagi kaum dan masyarakat yang lemah, namun hukum hampir tidak berlaku bagi kaum dengan modal tinggi. Banyak warga miskin yang melakukan kriminalitas karena dalam keadaan sangat terpaksa. Namun, hukuman yang mereka peroleh sangatlah berat. Dan ketika para pejabat melakukan tindak pidana yang memakan hak rakyat dibiarkan berkeliaran. Mungkin memang ada yang sudah dihukum, namun hukuman yang diterimanya tidak sebanding dengan kejahatan yang telah diperbuatnya, yaitu merugikan negara dan masyarakat golongan bawah. Ini sangatlah bertolak belakang dengan undang-undang yang menyatakan bahwa semua orang sama di mata hukum. Namun pasal ini sangat penting untuk dijamin perlindungannya karena apabila terus dibiarkan, maka tingkat kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat akan semakin merajalela dan sekali lagi rakyat kecil yang harus menanggung akibatnya. Mereka akan menderita karena hak yang harus mereka dapatkan agar bisa hidup layak malah digunakan untuk memperkaya diri sang pejabat. Dan apabila rakyat kecil yang melakukan tindak pidana yang tidak seberapa dan itu pun hanya digunakan untuk mendapatkan sesuap nasi, apakah dia akan dihukum berat? Lalu siapa yang akan menghidupi keluarganya apabila dialah satu-satunya tulang punggung keluarganya selama ini? Mungkin apabila seorang koruptor dihukum, maka keluarganya masih bisa hidup dengan harta yang dimiliki oleh tersangka. Karena memang koruptor pasti adalah orang kaya. Namun apabila rakyat kecil yang melakukan tindak pidana yang bisa dikatakan cukup ringan dan dalam waktu yang terdesak untuk sekedar menganjal perut yang lapar karena bekerja seharian lalu dihukum berat, siapa yang akan menanggung kebutuhan keluarganya selama dia di penjara? Apakah negara mau menanggung semua kebutuhan hidupnya? Apakah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Apakah hanya sistem hukum yang bisa menyelesaikan masalah yang begitu sepele? Ada banyak sekali pertanyaan mengenai hukum di Indonesia, namun jawaban dari semua pertanyaan itu akan terjawab bila para koruptor mengungkapkan dan mempertanggungjawabkan semua yang mereka perbuat. Sungguh tidak adil. Memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Jadi, hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.